Balik lagi ke YouTube channel saya, Bang Lautan. Jadi di video sebelumnya, saya udah kasih info kepada kalian semua tentang destinasi atau tempat-tempat angker yang ada di kota Medan, dan beberapa tempat itu memiliki penyebab kenapa tempat itu menjadi angker atau mistis. Dan di video kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah benda yang sangat berharga di seluruh dunia, yaitu Art of Kaufman. Mau tahu apa itu? Ikuti. Jadi kalau kita ngomongin tentang benda paling berharga di seluruh dunia, mungkin kita bakalan berpikir tentang nominalnya. Kalau kita menjual atau menukar barang tersebut kepada orang lain atau kepada kolektor-kolektor kelas dunia sekalipun, mungkin aja kita langsung berpikiran tentang gold trendnya Nazi yang memiliki nilai sejarah, dan juga emas yang sangat banyak bisa kita nobatkan sebagai benda paling berharga di seluruh dunia. Tapi jangan salah, gold trendnya Nazi nggak kalah lebih penting atau lebih berharga dari benda yang satu ini. Art of Kaufman atau yang kita sebut dengan sabut lebih berharga dan juga lebih memiliki nilai sejarah yang lebih penting daripada gold trendnya Nazi. Apa itu Art of Kaufman atau tabut Allah? Jadi tabut Allah ini sebuah peti yang setiap dinding-dindingnya berisikan ornamen-ornamen yang sangat indah berupa gambar-gambar malaikat, dan setiap jengkalnya dilapisi oleh emas dan memiliki nilai artistik yang begitu indah sehingga banyak dicari oleh para ilmuwan. Tetapi bukan itu istimewanya. Istimewanya adalah peti ini berisikan 10 perintah Allah. Jadi menurut keyakinan bangsa Yahudi, Allah itu memberikan 10 perintah Allah kepada mereka melalui Musa, dan diletakkan di kota Yerusalem dan di sebuah kuil yang berada di kota tersebut, dan sangat dijaga ketat sampai pada tahun 586 terjadilah penyerangan bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar ke Yerusalem, sehingga menghancurkan semua isi Yerusalem termasuk kuil tersebut, sehingga peti tersebut lenyap pada saat penyerangan tersebut. Jadi peti itu hilang dan banyak orang yang mencari, dan banyak tempat lokasi atau daerah yang dikatakan menyimpan peti tersebut. Apa aja itu? Bahkan saya ulas berikut ini. Jadi lokasi pertama yang disebut merupakan tempat penyimpanan tabut perjanjian Allah adalah kapal Roslin. Jadi sempat difilmkan di film yang sangat terkenal, yaitu Da Vinci Code, menyebutkan kapal ini berada di abad ke-15 dan ada di daerah Skotlandia Selatan, yang sangat banyak dikaitkan dengan tabut perjanjian Allah ini. Jadi sebenarnya kapal ini berada di 5.510 km dari kota Yerusalem. Jadi sebenarnya apa tautannya? Nah, jadi menurut buku Holy Grail yang diciptakan Began Lake dan Lincoln menyebutkan beberapa teori bahwa kapal Roslin ini merupakan replika dari kuil Salomon yang saya sebutkan tadi, merupakan kuil yang berada di kota Yerusalem yang merupakan tempat penyimpanan tabut perjanjian Allah. Atau sebenarnya tempat ibadah yang kecil ini dibuat sebagai pengingat masa lalu oleh bangsa Israel karena mereka berhubungan atau memiliki sejarah dengan tabut perjanjian Allah ini. Tapi sebenarnya sampai sekarang ini belum ada ilmuwan yang berhasil membuktikan bahwa kapal Roslin ini merupakan penyimpanan tabut perjanjian Allah. Jadi lokasi kedua yang merupakan tempat persembunyian atau dikatakan tempat di mana tabut perjanjian Allah itu
disemayamkan adalah Gunung Nebo. Jadi Gunung Nebo ini berkaitan erat atau memiliki unsur penting dan sangat berkaitan erat dengan Yudaisme dan kekristenan. Dan juga kepada Musa sangat berkaitan erat juga karena di atas Gunung Nebo ini dia dapat melihat tanah yang dijanjikan, dan juga di atas Gunung Nebo ini disebutkan bahwa Musa dimakamkan. Walaupun sebenarnya nggak ada situs resmi atau pernyataan resmi yang dapat membuktikan bahwa di atas Gunung Nebo inilah Musa itu dimakamkan. Jadi apa hubungannya? Jadi menurut kitab Makabe dalam Alkitab, Allah itu mengutus Nabi Yeremia untuk menyembunyikan tabut perjanjian Allah itu di dalam sebuah gua di atas Gunung Nebo. Jadi sewaktu dia memasukkan ke dalam gua ini, dia langsung menutup pintu masuk ke dalam gua tersebut. Dan sewaktu teman-teman Nabi Yeremia itu melihat apa yang dilakukan Nabi Yeremia, dia itu berkata bahwa lokasi ini tidak akan ditemukan oleh siapapun sampai Allah dapat mengumpulkan semua umatnya dan menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya tersebut. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab ini disebutkan bahwa Allah itu murka kepada bangsa Yerusalem atau manusia karena membuat suatu berhala, padahal sebenarnya Allah sudah berbelas kasihan memberikan 10 perintah Allah di 2 buah batu tersebut yang dimasukkan ke dalam tabut itu, dan akhirnya murka kepada mereka dan melenyapkan batu asli yang pertama kali. Dan karena Musa memuji Allah untuk memberikan 10 perintah Allah itu dalam 2 buah batu itu, sehingga Allah memberikan batu kedua. Jadi yang sebenarnya yang dalam tabut perjanjian Allah itu bukan tabut yang pertama kali diberikan oleh Allah. Jadi yang di dalam tabut perjanjian ini sudah yang kedua diberikan oleh Allah, dan itu menurut Alkitab. Dan itu juga yang saya pelajari sewaktu saya di bangku gereja waktu masih anak-anak. Jadi ini adalah tempat yang sangat berkaitan erat atau sangat dipercaya merupakan tempat di mana disembunyikannya atau disemayamkannya tabut perjanjian Allah tersebut. Jadi lokasi ketiga yang disebut menjadi tempat persembunyian atau persemayaman tabut perjanjian Allah adalah Bukit Bait Suci. Jadi Bukit Bait Suci ini berada di kota Yerusalem, berdiri di atas reruntuhan kuil Salomon. Jadi kuil Salomon yang saya sebutkan tadi adalah tempat di mana tabut perjanjian Allah itu pertama kali disimpan oleh bangsa Yerusalem setelah diberikan kepada mereka melalui Musa. Jadi bukit ini sangat dihormati oleh bangsa Yahudi dan juga umat Islam. Jadi sekarang ini lokasi Bukit Bait Suci ini sangat didominasi oleh bangunan masjid dan bangunan Islam. Jadi kenapa lokasi awal menjadi tempat yang masih dipercaya sebagai tempat persembunyian atau persemayaman tabut perjanjian Allah itu? Jadi menurut pakar Alkitab yaitu Profesor Tom Meyer menyebutkan bahwa banyak kuil kuno di Timur Tengah memiliki tempat rahasia yang menjadi tempat persembunyian peninggalan-peninggalan yang tidak boleh diketahui oleh publik. Jadi sesuai dengan itu, Tom Meyer menyebutkan bahwa kuil Salomon itu sudah menyembunyikan tabut perjanjian Allah itu sebelum terjadi penyerangan oleh kota Babel. Jadi seperti yang disebutkan di Daily Express bahwa Tom Meyer ini menyebutkan tidak ada satupun harta karun atau detail harta karun yang dibawa oleh bangsa Babel ke kota Babel, dan juga harta karun yang sudah dikembalikan sebagian ke kota Yerusalem. Makanya Tom Meyer ini berkeyakinan bahwa sebenarnya tabut perjanjian Allah itu masih berada di tempat semula, di Bukit Bait Suci. Jadi dia masih berkeyakinan tapi belum bisa membuktikan sampai sekarang ini.
Jadi 3 tempat inilah yang disebutkan menjadi lokasi di mana tabut perjanjian Allah itu disembunyikan atau disemayamkan. Jadi sebenarnya belum ada satupun ilmuwan yang memberikan data akurat di mana sebenarnya tabut perjanjian Allah itu benar-benar disemayamkan. Jadi sama seperti apa yang disebutkan dalam kitab Makabe bahwa Yeremia yang diutus oleh Allah untuk menyembunyikan tabut perjanjian Allah itu menutup pintu masuk ke dalam gua di mana tabut perjanjian Allah itu disembunyikan dan bakalan diberikan oleh Allah pada waktu Allah setelah mengumpulkan seluruh umat manusia atau umatnya dan memberikan belas kasihan kepada umatnya tersebut. Jadi itu balik kepada kita sebagai umat manusia, apa kita mau percaya atau tidak. Dan terima kasih telah menonton video YouTube ini, dan saya mohon bantuan share, subscribe, dan like-nya untuk dapat membantu saya sebagai content creator. Terima kasih.